tiba bulan yang dinanti, bulan suci penyegar hati. Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga RT 06 yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli selasih di pasar pagi, dimasak enak, dicampur ketan. Izinkan saya berdiri di sini menyampaikan ilmu walau sepatah lisan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini telah memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hambanya yang diberikan syafaat hingga akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi RT 06 yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang dahsyatnya sebuah doa. Kalau kita melihat arti berdoa merupakan permohonan bagi setiap umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap permintaan, setiap permohonan, setiap yang kita lantunkan itu menjadi senjata bagi kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, yang ditengadahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, doa itu sumsumnya ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis lain mengatakan bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi para wargi RT 06 yang berbahagia, doa merupakan senjata bagi umat Islam, bagi umat muslim. Sifat dari doa itu, apa yang kita minta itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa menjadi hal yang paling utama yang harus kita lakukan, yang harus kita panjatkan dalam setiap aktivitas kita. Karena setiap detik, setiap saat, setiap hembusan kita tidak terlepas dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita menjadi seorang muslim, kita itu setiap hari selalu berdoa minimal dalam 5 waktu sholat fardu kita. Maka sudah senantiasa doa itu menjadi alat yang sangat utama yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita tidak pernah berdoa atau tidak pernah mau berdoa, maka kita dikatakan sebagai orang yang sombong. Hal itu tercantum di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya senantiasa melantunkan doa-doa terbaik di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap permasalahan kita,
di dalam setiap kegelisahan kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersembah kepada Allah, bersimpuh, bersujud, memohon pertolongannya, memohon ampunannya, dan memohon segala sesuatunya agar Allah perkenankan semua yang kita mohonkan, yang kita doakan. Hadis lain mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan benci atau murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin warga RT 06 yang berbahagia, ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita berdoa. Yang pertama adalah berwudu dengan baik, menyempurnakan wudu dengan baik sesuai dengan tuntunannya. Yang kedua, pastikan semuanya halal, baik dalam semua pikiran kita, hati kita itu dijauhkan dari hal-hal yang haram, karena senantiasa doa itu dikabulkan ketika hati kita bersih, ketika kita memohon dengan tulus, ketika dalam diri kita itu tidak ada hal-hal yang kotor, bahkan hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika berdoa adalah menghadap kiblat, menghusukkan diri kita, benar-benar memohon apa yang menjadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Kemudian ada cara doa agar cepat dikabul, yaitu yang pertama, doa ketika dalam perjalanan atau bisa dikatakan sebagai safar. Tapi perjalanan di sini adalah perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang mengangkat kedua tangannya. Karena ketika kita berdoa, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita memanjatkan doa, itu didahului dengan menyebut nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang agung. Kemudian banyak sekali manfaat dari kita berdoa. Yang pertama adalah doa ini bisa mengubah takdir. Nasib takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan berdoa maka takdir seseorang itu bisa diubah. Itulah dahsyatnya kekuatan doa itu. Kemudian yang kedua, memperoleh rahmat Allah. Ketika kita berdoa, segala aktivitas yang kita panjatkan, yang kita utarakan di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Yang ketiga adalah dengan kita banyak berdoa, dengan kita banyak meminta, dengan kita banyak memohon, maka segala urusan kita itu akan dipermudah, akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ketika kita memanjatkan doa, maka Allah akan menghilangkan kegelisahan, kesedihan, dan menjadikan hati kita itu menjadi lapang, dan Allah permudah segala urusan kita. Yang kelima, doa menjadi senjata bagi orang-orang yang teraniaya atau terzalimi. Maka ketika kita mendapatkan hal yang tidak baik, baik dari lingkungan, dari manapun, maka perkuatlah dengan berdoa. Karena doa menjadi kunci, karena doa menjadi senjata bagi kita kaum muslimin. Berdoa menjadi cara kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh agung, di bulan yang penuh rahmat, mari warga RT 06 yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita lantunkan doa sebanyak-banyaknya, doa yang terbaiknya agar Allah kabulkan semua doa-doa kita, dan kita menjadi umat yang selalu bersyukur, yang selalu taat terhadap perintahnya. Teruslah memperbanyak doa agar setiap aktivitas kita, setiap hal yang kita lakukan itu Allah catat, Allah jadikan pahala, dan Allah kabulkan semuanya. Pergi ke sawah membawa cangkul, pulang ke rumah hari pun senja. Semoga nasihat ini bisa terpikul jadi bekal pahala buat kita semua. Ada angin menghempas tomat, buah semangka di dalam goa. Jika ingin hidup selamat, jangan lupa sering berdoa.
Mari semuanya warga RT 06 yang berbahagia, kita panjatkan doa-doa terbaik kita agar Allah kabulkan doa-doa kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang disampaikan banyak hal yang kurang berkenan, banyak hal yang salah, banyak kehilafannya. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi melatih jiwa mencari makna sejati Ramadan. Janganlah kau cepat berlalu.